Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Evelyn Talita Fanao dari SMA Negeri 3 Jakarta. Hari ini saya sebagai pemerintah 1 akan mendukung mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan apa itu definisi pendidikan tersier. Pendidikan tersier adalah pendidikan yang bisa didapatkan oleh orang-orang ketika mereka sudah lulus dari sekolah menengah, bisa sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Mengapa mereka melakukan ini? Mereka melakukan hal ini untuk bisa menuntut ilmu dan mendapatkan gelar, maupun itu gelar sarjana, magister, dan doktor. Namun, pendidikan tersier tidak bersifat wajib. Mereka bisa memilih apakah ingin mengikuti dan melanjutkan pendidikan mereka di universitas ataupun langsung bekerja. Lalu, saya akan menjelaskan definisi format daring. Daring sendiri adalah singkatan dari dalam jaringan. Lalu, ketika pembelajaran secara daring, mereka melakukan pembelajaran secara tidak tatap muka, secara langsung, melainkan menggunakan jaringan internet dan perangkat seluler, yang contohnya seperti laptop, smartphone, tablet, dan komputer. Lalu, tujuan dari pemerintah untuk menerapkan mosi ini adalah untuk mendukung siswa bisa mendapatkan ilmu di mana saja dan tidak terhalang oleh jarak tempat tinggal, ongkos, atau biaya. Lalu, yang kedua adalah untuk mendukung kemajuan teknologi di zaman era digitalisasi, yang dimana semua orang sudah bisa mengakses internet. Lalu pemerintah juga memiliki standar ketika pembelajaran format secara daring. Yang pertama adalah mereka tetap mengikuti jam pembelajaran seperti ketika mereka mengikuti pelajaran dalam luring. Lalu yang kedua, tetap melakukan absensi secara daring. Contohnya yang bisa membantu mereka dalam hal absensi adalah menggunakan foto timestamp, yang dimana foto tersebut ketika kita mengambilnya ada waktu yang tertera dan waktu secara nyata ketika foto tersebut diambil. Lalu yang kedua bisa juga dengan Google Form. Lalu yang ketiga, pembelajaran dilakukan di aplikasi meeting seperti Zoom, Google Meet, atau yang lain sebagainya. Lalu, oposisi mungkin berpikir bahwa pendidikan seharusnya dilakukan secara luring karena selain ilmu mereka juga harus belajar moral. Namun, oposisi salah, dikarenakan orang yang menerima pendidikan tersier adalah orang yang sudah lulus dari sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Mereka yang sudah SMA pasti juga sudah lulus SMP, bahkan sudah lulus SD. Mereka sudah melewati 12 tahun pembelajaran formal, yang dimana selama pembelajaran formal mereka mendapatkan pendidikan moral dari guru-guru mereka ketika mereka SD maupun SMP maupun SMA. Lalu, 12 tahun adalah waktu yang sudah cukup untuk mereka mendapatkan pendidikan moral mereka. Selain itu, mereka juga sudah berusia di atas 17 tahun, yang dimana di atas 17 tahun mereka sudah bisa berpikir rasional yang dikarenakan otak mereka sudah berkembang secara baik. Lalu, mereka juga bisa tahu dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diri mereka sendiri. Mereka selain itu sudah dididik oleh orang tua mereka sendiri dengan didikan orang tua dari mereka sendiri. Contohnya seperti pemberlakuan jam malam di rumah mereka, lalu perizinan untuk pergi, ataupun cara bersikap hormat dan patuh kepada orang-orang yang lebih tua. Tentunya hal ini sudah diajarkan di dalam lingkungan rumah. Lalu masuk ke argumen satu saya, pendidikan tersier secara luring sudah tidak lagi relevan di era digitalisasi. Mengapa demikian? Karena ketika pendidikan secara luring, siswa harus datang ke tempat pembelajaran atau yang bisa kita sebut dengan universitas tersebut. Yang dimana hal tersebut sangat merepotkan siswa karena banyak siswa, apalagi siswa yang dengan tempat tinggalnya jauh. Siswa dengan tempat tinggalnya jauh, mereka mempunyai dua opsi. Yang pertama yaitu mereka harus ngekos di sekitar universitas tersebut, yang dimana mereka harus pindah rumah dan memaksakan mereka untuk tinggal sendiri di lingkungan baru di universitas tersebut. Lalu, selain itu, ngekos juga menghabiskan banyak biaya. Selain itu, orang tua yang membiayai uang kuliah juga harus terbebani dengan membiayai uang kos dari anak mereka masing-masing. Lalu, makanya
Sayangnya hal tersebut sangat membebani orang tua dengan pengeluarannya tersebut. Lalu yang kedua, bahkan banyak mahasiswa yang harus pulang pergi dan menghabiskan waktu mereka di jalan hanya untuk bisa menuntut ilmu di universitas yang mereka inginkan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, lalu mereka juga capek dengan kondisi jalanan, tapi karena hal tersebut, karena jarak tempat tinggal mereka dengan universitas jauh, mereka harus rela pulang pergi untuk menuntut ilmu. Lalu masuk ke argumen 2 saya. Teknologi mendukung dan dapat dikolaborasikan dengan pendidikan di zaman sekarang. Menggunakan teknologi di zaman sekarang sangat menguntungkan, karena di zaman sekarang yang di zaman era digitalisasi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah teknologi mendukung dan memperbolehkan orang dengan latar belakang apa saja mengikuti pembelajaran. Contohnya, latar belakang yang saya maksud adalah latar belakang tempat tinggal, latar belakang kemampuan, dan latar belakang pekerjaan. Banyak mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari universitas, bahkan ada yang berbeda pulau. Tetapi dengan pembelajaran secara daring tidak membatasi mereka untuk bisa menuntut ilmu, karena mereka dari rumah mereka, dari beda pulau, mereka tetap bisa mengikuti dan mendapatkan ilmu dari dosen mereka. Lalu tidak sedikit juga mahasiswa juga menuntut ilmu sambil bekerja. Jika pendidikan secara luring dilaksanakan, maka mahasiswa yang bekerja juga bisa mengatur waktunya. Mereka tetap bisa melakukan pekerjaan mereka walaupun mereka menuntut ilmu di universitas. Lalu dengan latar belakang kemampuan, mahasiswa dengan kemampuan yang kurang seperti disabilitas, mereka juga tetap bisa menuntut ilmu. Dengan ini saya bangga menjadi pemerintah 1.